Di dunia kekacauan, Xuan Kong Zizun tampak mati rasa. Meskipun dia terjebak di ruang misterius ini, Qin Chen sengaja melepaskan beberapa batasan sehingga dia bisa mengamati beberapa situasi di luar. Melihat bahwa Qin Chen berani mengikuti Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun, dia sedikit terkejut, tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Chen. Pada saat yang sama ketika dia terkejut, kekuatan ruang yang tak terlihat keluar dari tubuhnya, mencoba menganalisis kehampaan dunia kecil tempat dia berada, dan ingin melarikan diri dari sini. Meskipun, dia juga melihat bahwa Qin Chen dan yang lainnya tampaknya bukan anggota klan iblis, tetapi jika mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tidak ada yang ingin kebebasan mereka dibatasi. Hanya saja dia baru akan bergerak. Kekuatan abisal yang sedingin es bertahan, langsung memenjarakan Xuan Kong Zizun. Itu adalah Lord of Abyss Demon. Dia muncul di depan Xuan Kong Zizun dan berkata dengan dingin, "Xuan Kong Zizun, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan gerakan kecil. Jika tidak, meskipun kamu adalah anggota tentara Zhengdao, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Terlebih lagi, bahkan jika kamu benar-benar melarikan diri, kemana kamu bisa lari? Jangan lupa, semua orang dari klan Kong Mozumu masih di bawah kendali tuanku." "Kamu," ucap Xuan Kong Zizun terkejut. Baru saja, dia hanya menganalisis sedikit kekosongan di sekitarnya, tetapi dia ditemukan oleh Lord of Abyss Demon. Persepsi orang ini begitu tajam bukan? Segera, Xuan Kong Zizun tidak berani bertindak gegabah. Terlebih lagi, putrinya dan anggota klannya memang masih di tangan pihak lain. Seperti yang dikatakan pihak lain, bahkan jika dia melarikan diri, dapatkah dia meninggalkan semua anggota klan dan melarikan diri sendiri? Karena pihak lain tidak membunuhnya, itu masih berguna, tetapi jika dia membuat marah pihak lain, itu mungkin membawa bencana bagi seluruh anggota klan. Satu-satunya hal yang Xuan Kong Zizun tidak mengerti adalah bahwa pencapaian spasialnya sangat tinggi. Meskipun Mo Ye adalah anggota klan Abisal, pihak lain benar-benar lebih rendah darinya dalam hal pencapaian spasial, tetapi pihak lain merasakan tindakannya langsung mengejutkannya. Apa yang Xuan Kong Zizun tidak tahu adalah bahwa kehampaan tempat dia berada bukanlah dunia kecil, tetapi dunia kekacauan Qin Chen. Tidak peduli apa yang dia lakukan di sini, Qin Chen akan langsung melihatnya. Tepat ketika Lord of Abyss Demon hendak pergi, tiba-tiba, telinganya bergerak. Lord of Abyss Demon memandangi Xuan Kong Zizun lagi dan berkata, "Xuan Kong Zizun, apakah Anda tahu area terlarang di dekat sini yang dapat menyembunyikan nafas dan bertarung tanpa menyebabkan nafas terlalu tersebar?" "Area terlarang," ucap Xuan Kong Zizun terkejut. "Ya, terutama tempat yang berbahaya, di mana bahkan persepsi tertinggi tidak dapat dengan mudah menjelajahi lingkungan sekitar," ucap Lord of Abyss Demon dengan suara yang dalam. Mata Xuan Kong Zizun berkilat, apa yang akan dilakukan pihak lain? Tepat ketika dia memutar matanya, mempertimbangkan tujuan pihak lain, dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk keluar, dia melihat ejekan mengejek di sudut mulut Lord of Abyss Demon dan berkata, "Xuan Kong Zizun, saya menyarankan Anda tidak berbicara omong kosong, seluruh klan Kong Mozu Anda sekarang ada di tangan kami. Jika Anda berani melakukan apapun, saya jamin Kong Mozu Anda tidak akan melihat cahaya hari esok." Xuan Kong Zizun tersenyum pahit. Sebelumnya, dia benar-benar memiliki rencana ini, tetapi setelah mendengar ini, dia tidak berani mempermainkannya lagi. Sekarang di tangan pihak lain, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi sebaiknya dia patuh. Pihak lain tampaknya tidak berniat membunuh mereka. "Aku tahu satu tempat," ucap Xuan Kong Zizun mengangguk. "Katakanlah," ucap Lord of Abyss Demon buru-buru berseru. Segera, Xuan Kong Zizun memberitahu Lord of Abyss Demon tentang tempat itu. Di dunia luar, jauh di dalam tanah jurang, Qin Chen dan yang lainnya terbang dengan cepat. Dengan kemampuan Qin Chen untuk mengabaikan kekuatan jurang, beberapa dari mereka seperti bebek dalam air di jurang ini. "Nak Qin Chen, kemana kita akan pergi?" Aura dari Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun sepertinya tidak ada di arah ini. "Kita tersesat," ucap leluhur iblis Luo tiba-tiba mengerutkan kening. Dalam persepsinya, Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun tampaknya berada di sebelah kiri, tetapi Qin Chen memimpin mereka ke kanan. Qin Chen mendengus dingin, "Siapa bilang kita harus mengikuti Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun sepanjang waktu?
buang-buang waktu untuk menindaklanjuti seperti ini, kapan kita akan mengikuti? Leluhur Iblis Luo dan Qian Mozun terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menyerang keduanya? Bagaimana kita bisa menyerang jika kita tidak mengikuti Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun? Ucap Qian Mozun dan leluhur Iblis Luo tertegun dan berkata dengan cemberut. Kalian berdua idiot, ikuti saja aku. Jika kamu tidak mengerti, kamu bisa bertanya pada Molly. Ucap Qin Chen mendengus dingin dan tidak repot-repot menjelaskan. Tanya Molly. Gumam leluhur Iblis Luo dan Qian Mozun memandang Molly dengan curiga. Apa hubungannya ini dengan Molly? Molly merasakan keraguan keduanya, dan sedikit terdiam, tetapi sulit untuk mengelak, dan bahkan menjelaskan, Qin Chen benar, tetapi tidak ada banyak waktu untuk menjelaskan untuk saat ini, kamu ikuti saja. Mendengar Molly juga mengatakan hal yang sama, leluhur Iblis Luo dan Qian Mozun hanya bisa menekan keraguan mereka dan mengikuti dengan cermat. Setelah sekitar setengah batang dupa, Qin Chen dan yang lainnya telah tiba di lokasi meteorit. Dalam kehampaan, meteorit yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sana, padat dan tak berujung, yang semuanya adalah sabuk meteorit yang tersisa setelah penghancuran banyak iblis. Masing-masing meteorit ajaib ini memancarkan aura yang berdebar-debar, dengan aura kehancuran, yang membuat orang merasa sangat berbahaya. Mata Qin Chen berkilat, dan dia dengan cepat terbang ke medan meteorit, dan terus mencari di medan meteorit yang kosong ini. Tak lama kemudian, Qin Chen berhenti di tempat dengan meteorit besar yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian Qin Chen dengan cepat membuang bendera formasi satu demi satu, dan bendera formasi ini menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Melihat leluhur Iblis Luo masih linglung, Qin Chen segera mendengus dingin dan berkata, Senior Luo, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Cepat dan siapkan formasi. Leluhur Iblis Luo terlihat jelek, tapi dia tetap mengesampingkannya. Dia bisa melihat bahwa Qin Chen jelas ingin menyergap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun di sini, tapi bagaimana dia bisa yakin bahwa keduanya pasti akan datang ke sini? Begitu ide ini keluar, leluhur Iblis Luo tercengang, dan tiba-tiba melirik Molly yang ada di sampingnya, dan pikirannya langsung mengerti. Oh sial, dia memberi dirinya palu, sial, dia lupa bahwa Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun mengejar klon Gu asli Molly. Dan klon Gu asli dikendalikan oleh Molly, selama Molly mau, sangat mungkin untuk memimpin Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Memikirkan perilaku idiotnya sebelumnya, leluhur Iblis Luo terdiam. Segera, kegembiraan melonjak di hatinya, dan dia mulai dengan cepat mengatur formasi besar. Pada saat ini, Qian Mozun juga mengerti alasannya. Sekelompok orang mengatur dengan cepat. Molly, sisanya, terserah kamu. Ketika Qin Chen membuat pengaturan, dia berkata rendah kepada Molly. Molly segera mengangguk dan duduk bersila, kekuatan tak terlihat melonjak dari tubuhnya, seolah-olah sedang menarik sesuatu. Setelah beberapa saat, Qin Chen telah menyembunyikan banyak bendera formasi ke dalam kehampaan, dan Molly tiba-tiba membuka matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, hati-hati, mereka ada di sini. Semua orang terkejut, dan dengan cepat bersembunyi dan mengintai. Bayangan hitam dengan cepat melesat masuk, itu adalah avatar Gu asli Molly, dan avatar Gu asli ini memasuki tubuh Molly dalam sekejap. Dengan keras, Molly merasa bahwa tubuhnya, yang baru saja melemah, sekali lagi telah kembali ke kondisi puncaknya. Ekspresi ekstasi tiba-tiba muncul di wajahnya. Di kejauhan, dua aura mengerikan mendekat dengan cepat. Hati-hati, semuanya, sembunyi dulu. Tanpa Qin Chen membuka mulutnya, semua orang sudah menyergap di belakang beberapa meteorit. Area meteorit, yang tadinya cukup ramai, langsung kembali tenang. Pada saat ini, dua sosok yang memancarkan aura mengerikan tiba-tiba keluar dari area meteorit, dan mereka adalah Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Melihat medan meteorit di depan mereka, mata Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun tiba-tiba membeku. Auranya sepertinya masuk ke sini, apa yang harus kita lakukan? Kata Black Tomb Zizun dengan ekspresi serius di wajahnya. Medan meteorit di depannya menutupi langit dan matahari, dan itu sangat berbahaya hanya dengan melihatnya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mematuhi perintah yang diberikan oleh Ero Yuan Zizun. Belum lagi leluhur juga mengkhawatirkan masalah ini,
jika leluhur kembali dan tahu bahwa kita belum melakukan yang terbaik, kita akan berada dalam bahaya. Ucap Balrog Zizun mengerutkan kening. Tapi ini, ucap Black Tomb Zizun khawatir. Masuk dan lihatlah. Hati-hati, periksa pihak lain, jangan menyerang dengan gegabah. Aura sebelumnya sepertinya tidak terlalu kuat, kemungkinan besar memang disengaja untuk mengalihkan perhatian kita. Ucap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun berkomunikasi satu sama lain. Saat ini, luka mereka sedikit pulih, dan selama proses pelacakan, mereka juga menemukan bahwa aura yang mereka lacak tidak terlalu kuat. Keduanya memasuki area meteorit, dan pada saat yang sama mengulurkan senjata masing-masing. Satu adalah cambuk merah api, dan yang lainnya adalah tablet batu hitam pekat. Tidak lama setelah keduanya masuk lebih dalam, tiba-tiba mereka sedikit mengernyit. Yah, aura tadi sepertinya sudah menghilang. Pada saat ini, sebuah meteorit besar tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Siapa? Ucap Balrog Zizun meraung, dan membanting cambuknya dengan keras. Dengan keras, meteorit itu pecah berkeping-keping, dan bayangan hitam legam terbang keluar dari kehampaan di belakang meteorit, menghadap area di luar meteorit dengan ngeri. Itu Molly. Itu anak laki-laki itu. Sekilas Black Tomb Zizun mengenalinya. Orang di depannya adalah orang yang mencoba menyelinap menyerangnya di Pulau Dewa Iblis Kekacauan. Orang ini sendirian. Kejar dan bawa dia. Melihat Molly, Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun berteriak serempak. Kultivasi Molly adalah yang terlemah pada saat itu, hanya setengah langkah tertinggi, jadi keduanya secara alami tidak memiliki rasa takut. Dengan keras, sebuah tablet batu besar jatuh dari langit. Dengan aura yang mengerikan, tablet batu yang menggelinding itu memblokir kehampaan yang tak ada habisnya dalam sekejap, dan jatuh ke arah Molly dengan suara keras. Dia ingin menjebak Molly. Brengsek, gumam Molly tampak ketakutan dan geram, dan buru-buru meninju, dan segera mencurahkan kekuatan iblis. Yang tak ada habisnya, bertabrakan dengan prasasti kuno yang luas, dan terdengar ledakan. Seluruh tubuh Molly terkejut dalam sekejap dan menyemburkan seteguk darah. Di bawah satu pukulan, Molly terluka. Molly ketakutan di dalam hatinya. Meskipun bakatnya mencengangkan, dia berada satu tingkat di belakang yang tertinggi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Qin Chen yang mesum itu menghadapi yang tertinggi dengan basis kultivasi di Tianzun Puncak. Berpikir di dalam hatinya, sosok Molly tidak mengerti, dan buru-buru menjarah menuju area meteorit. Dia terluka. Kejar, ucap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun berteriak serempak. Kedua master tertinggi itu buru-buru mengejar, dan cambuk panjang berwarna merah menyala di tangan Balrog Zizun tiba-tiba melonjak. Dengan keras, cambuk panjang itu menari. Langit dan bumi berubah menjadi lautan api dalam sekejap, dan cambuk itu langsung berubah menjadi naga api raksasa. Naga api besar yang dipadatkan oleh aturan api, melilit Molly dalam sekejap. Gemerincing, cambuk api menari, menyegel semua dunia. Nak, jangan melawan. Berani menghancurkan rencana penguasa klan iblis dan mencari kematian. Black Tomb Zizun juga mendengus dingin, dan tablet batu hitam jatuh, menjebak Molly bersama dengan cambuk api. Molly meraung, kekuatan dari dua master tertinggi begitu mengerikan, tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak bisa menahan untuk sementara waktu, hanya dengan panik memobilisasi kekuatan Dewa Gu di tubuhnya, mencoba untuk memblokir serangan lawan, dan pada saat yang sama, melahap kekuatan di dalamnya dengan gila-gilaan. Kekuatan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun ditelan ke dalam tubuh oleh Molly. Kekuatan api yang mengepul dan kekuatan tablet batu hitam perlahan disempurnakan oleh kekuatan Dewa Gu dan berubah menjadi kekuatan Molly. Apa, anak ini bisa melahap kekuatanku? Gumam Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun berubah warna dan tampak ngeri. Mereka semua adalah orang kuat tertinggi, dan mereka masih kuat dalam menyerang. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa mereka akan ditelan oleh orang yang bahkan bukan yang tertinggi? Segera, ekspresi keduanya sedikit berubah, mereka saling memandang, dan tiba-tiba terdengar raungan diam-diam, sumber kekuatan tak berujung melonjak dari keduanya. Itu sebenarnya sumber pembakaran. Dua orang kuat tertinggi, menghadapi setengah langkah tertinggi, sebenarnya ingin membakar asal mereka dan menyebarkannya, yang mungkin mengejutkan seluruh alam semesta. Namun,
Tidak ada yang aneh dengan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Sekarang, keduanya memiliki luka di tubuh mereka, jadi tentu saja mereka tidak berani gegabah. Mereka harus menjatuhkan orang ini terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan dapat menjelaskan diri mereka sendiri di depan leluhur mereka, dan bahkan dapat dihadiahi oleh leluhur mereka. Dengan keras, Molly, yang dengan gila-gilaan melahap kekuatan kedua orang itu, tiba-tiba tidak tahan dengan kekuatan yang begitu mengerikan, dan segera menyemburkan seteguk darah, membuangnya dengan berat, dan berlumuran darah. Liar, tidak jauh dari sana, Qian Mozun tampak ketakutan dan marah, dan ingin membunuhnya, tetapi langsung dihentikan oleh Qin Chen. Qin Chen, ucap Qian Mozun meraung melalui transmisi suara. Jangan khawatir, ini belum waktunya. Molly sendiri tidak mengatakan apa-apa, mengapa kamu terburu-buru? Ucap Qin Chen dengan dingin, sekarang bukan waktu terbaik untuk bergerak. Pada saat ini, Molly berlumuran darah, meraung, berbalik dan lari. Dengan keras, Molly berubah menjadi Streamer dan terbang dengan liar. Huff, masih ingin melarikan diri. Kamu satu-satunya yang masih ingin melawan. Ucap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun mencibir, dan tiba-tiba mengejar. Saat berikutnya, mereka melihat bahwa di meteorit di kejauhan, pria yang melarikan diri dengan panik tiba-tiba berhenti dan menatap mereka dengan dingin, dengan senyum mencibir di mulutnya. Entah kenapa, rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Krisis yang kuat melonjak di hati mereka berdua, dan bulu-bulu di tubuh mereka berdiri tegak. Dan pada saat ini, lakukan, suara sedingin es terdengar, dan dengan suara menggelegar, sederetan cahaya yang mengerikan tiba-tiba muncul di seluruh area meteorit. Formasi kacau yang mengerikan menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Sosok yang memancarkan aura mengerikan dan tertinggi ini tiba-tiba keluar. Sialan, kita telah ditipu, lari. Ucap Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun meraung dan tiba-tiba mundur, sebelum mereka melihat musuh, mereka sudah mundur. Namun, begitu mereka mundur, rasa krisis yang kuat datang dari belakang mereka. Ada orang di belakangnya. Keduanya menoleh dengan tergesa-gesa. Samar-samar, dia melihat ke arah kehampaan di depan, dan rasa krisis yang samar itu datang dari kehampaan itu. Bahkan tanpa memikirkannya, keduanya meninju kehampaan tanpa sadar. Dengan ledakan, gelombang pukulan yang mengepul itu seperti lautan luas, menutupi kehampaan dengan aura tertinggi yang mengerikan. Jie, aku tidak menyangka reaksimu begitu tajam sehingga kamu bisa merasakan keberadaan leluhur ini. Ketika kehampaan meledak, sesosok tiba-tiba muncul dari kehampaan. Itu adalah leluhur iblis Luo, tubuhnya berubah menjadi energi iblis, seperti dewa. Turun seketika, dan menyerangnya. Leluhur iblis Luo mengaktifkan formasi besar. Pada saat yang sama, kekuatan kekacauan melonjak, dan kekuatan tertinggi yang dibombardir langsung menghancurkan serangan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Serangan keduanya menimpanya, seperti lautan yang menerjang bebatuan. Jika kedua master tertinggi berada di puncaknya, leluhur iblis Luo tidak akan berani melawannya dengan sendirian, tetapi sekarang keduanya terluka parah dan masih dalam formasinya sendiri, leluhur iblis Luo secara alami tidak memiliki rasa takut. Tugasnya adalah menghentikan mereka berdua. Sial, ini dia, tidak baik, kirim pesan ke Tuan Eroyuan. Hati keduanya kaget, dan mereka merasa ada yang tidak beres dalam sekejap, jadi mereka segera mengirim pesan. Namun, saat mereka baru saja akan mengirimkan pesan, kekuatan mengerikan dari Abyss Demon tiba-tiba turun, dan itu adalah Lord of Abyss Demon. Muncul dalam sekejap, kekuatan abisal yang mengerikan itu luar biasa, dan aura kekuatan iblis yang mengerikan menyelimuti mereka berdua sekaligus. Kedua master tertinggi itu tiba-tiba merasakan hati mereka tenggelam, dan menjadi sulit bernapas. Ini adalah penindasan iblis teratas. Ini adalah kekuatan klan iblis abisal. Siapa kamu? Melihat Lord of Abyss Demon, kedua master tertinggi itu langsung menunjukkan kengerian yang tak ada habisnya pada pupil mata mereka, dan ekspresi mereka bahkan membeku sesaat. Tapi pada saat stagnasi ini, dalam tubuh Qin Chen, kekuatan pohon iblis 10.000 dunia melonjak dengan gila-gilaan, dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti lautan luas, benar-benar menyelimuti dunia ini dalam sekejap, memblokir semua aura,
dan memenjarakan semuanya. Kekuatan mengerikan dari pohon iblis 10.000 dunia melonjak dalam sekejap, memblokir semua kekuatan di dunia, dan bahkan kekuatan komunikasi pun diblokir, membuat kedua orang itu tidak mungkin mengirim pesan ke dunia luar. Antara langit dan bumi, energi iblis yang mengepul melonjak, dan pada saat ini, jurang ini tampaknya telah berubah menjadi dunia alam iblis, dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya menari-nari. Bahkan kekuatan jurang untuk sementara diblokir. Sosok Qin Chen seperti dewa iblis, berdiri dengan bangga di atas langit yang penuh tentakel. Di depannya adalah Lord of Abyss Demon, dengan ekspresi hormat, dan kekuatan Abyss Demon melonjak untuk menekan segalanya. Segera setelah itu, penguasa laut Dewa Iblis Kekacauan juga muncul, dan langsung muncul di belakang Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun. Molly dan Qian Mozun juga muncul di sisi lain, mengelilingi mereka. Lord of Abyss Demon, Raja Iblis Laut, bagaimana mungkin kamu? Mustahil, bukankah kamu sudah mati? Dalam pengepungan, Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun benar-benar terkejut, ekspresi mereka ketakutan, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Apa yang mereka lihat? Pria di depannya penuh dengan kekuatan Abyss Demon, bukankah dia pangeran dari klan Iblis Abisal saat itu? Tapi, belum lagi rumor bahwa Tuan Moye, keturunan leluhur Yuan Mo, telah jatuh, mengapa dia masih hidup, bahkan muncul di sini. Pada saat yang sama, yang membuat mereka panik adalah penguasa laut Dewa Iblis Kekacauan. Raja Iblis Laut masih hidup, dan dia juga terjerat dengan klan iblis yang menghancurkan rencana leluhur Yuan Mo. Apa yang terjadi dengan semua ini? Pikiran keduanya benar-benar terpana, dan mereka tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Mungkinkah kedua orang ini telah bergabung dengan tentara Zheng Dao? Balrog Zizun, Black Tomb Zizun, kamu membantu Ero Yuan Zizun untuk melecehkanmu. Jika kamu tidak melakukan apapun, masih ada cara untuk hidup. Jika tidak, kamu akan mati hari ini, ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan dingin. Dia melangkah maju, dan kekuatan Abyss Demon yang mengepul langsung ditekan seperti lautan luas. Wajah Balrog Zizun berubah drastis, dan dia berkata, Tuan Moye, kami mengikuti perintah leluhur kami dan Tuan Ero Yuan Zizun, dan datang untuk menangkap mereka yang melanggar perintah klan Iblis Abisal. Sebagai anggota klan Iblis Abisal, apakah Anda ingin tidak mematuhi leluhur Iblis Yuan Mo? Ucap Balrog Zizun dengan cemas dan marah. Leluhur Yuan Mo, ucap Lord of Abyss Demon mencibir, dengan ekspresi jijik, orang tua itu berkolusi dengan klan kegelapan dan membalikkan dunia iblisku. Dia juga ingin berkolusi dengan dunia bawah dan menghancurkan fondasi dunia iblisku. Dia pantas mati, ucap Lord of Abyss Demon penuh dengan niat membunuh, dan berbicara dengan benar. Moye, berhenti bicara omong kosong dan kalahkan mereka berdua, kata Qin Chen dingin. Ya, Tuan, ucap Lord of Abyss Demon berkata dengan hormat. Apa, Tuan? Gumam Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun menatap Qin Chen dengan mata terbelalak. Siapa orang ini, yang bisa membuat Lord of Abyss Demon memanggilnya Tuan? Melihat ini, mata Balrog Zizun menyusut, menunjukkan ekspresi panik. Kamu, bukankah kamu orang dari dunia bawah yang menyelinap ke arahku di Pulau Dewa Iblis Kekacauan? Meskipun aura Qin Chen telah berubah, postur dan temperamennya sangat mirip dengan pria dari dunia bawah yang menyelinap ke arahnya, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Orang dari dunia bawah, ucap Qin Chen mencibir, tidak menjelaskan sama sekali, dan tidak mau repot menjelaskan, apalagi tidak ada waktu untuk menjelaskan sekarang. Tentakel pohon iblis 10.000 dunia di seluruh langit menari dengan liar, dan jatuh ke arah mereka berdua dalam sekejap. Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun tampak ketakutan dan marah. Mereka tahu bahwa kali ini mereka pasti dalam bahaya, dan cambuk api di tangan mereka menari dengan keras dan jatuh ke arah pohon iblis 10.000 dunia. Dengan keras, cambuk api dan tentakel dari pohon iblis 10.000 dunia bertabrakan, dan terdengar suara letupan. Cambuk api tidak dapat meledakkan pohon iblis 10.000 dunia, tetapi sebaliknya, gelombang melonjak di pohon iblis 10.000 dunia, aura iblis yang sangat mengerikan menjeratnya, dan cambuk api tiba-tiba surut. Ada kepanikan tak berujung di mata Balrog Zizun, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya melonjak liar, terjalin menuju Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun.
Mereka berdua melawan dengan panik, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Di bawah penindasan pohon iblis 10.000 dunia, mereka hanya bisa sering mundur, ekspresinya ketakutan dan marah. Pohon iblis Wanji, yang merupakan pohon suci dari klan iblis, setelah menembus alam tertinggi, benar-benar menekan Balrog Zizun dan Black Tomb Zizun dalam hal tingkat kekuatan. Meskipun mereka tidak dapat dibunuh dengan cepat, mereka hanya merasa bahwa kekuatan dalam tubuh mereka tertahan tanpa batas, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Ini, gumam keduanya tampak terkejut dan marah. Harta macam apa ini, dan mengapa itu memiliki efek menindas yang begitu kuat pada mereka? Sumber tertinggi mereka ada di depan tentakel di seluruh langit. Tampaknya seorang punggawa bertemu dengan seorang raja, seekor semut bertemu dengan seekor naga, dan ada perasaan kehabisan nafas. Sambil menekan keduanya, Qin Chen berkata dengan dingin kepada Molly, "Molly, serahkan Balrog Zizun kepadaku, dan Black Tomb Zizun untukmu. Bagaimana?" Ada fanatisme di mata Molly, dan dia berkata tajam, "Oke." Dia secara alami tahu bahwa yang dimaksud Qin Chen adalah membagikan hasil panen. "Senior Luo, Qian, ikuti aku." Dengan geraman, Molly langsung menyerang Black Tomb Zizun. Black Tomb Zizun meraung, dan batu nisan hitam di tangannya sudah menekan Molly dengan ganas. Beraninya Supreme setengah langkah kecil berani begitu sombong padanya, kemarahan di hatinya hampir tidak bisa ditahan. Tapi seiring dengan kemarahan datang ketakutan. Karena dia tahu bahwa dia dalam masalah hari ini dan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Untuk rencana saat ini, hanya dengan bertahan sampai kedatangan Ero Yuan Zizun, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat itu, orang-orang ini semua akan mati, jika tidak, merekalah yang akan mati. Balrog Zizun, berjuang keras, bertahan, atau kita akan mati. Ucap Black Tomb Zizun meraung melalui saluran transmisi suara. Meskipun perintah pemanggilan mereka telah diblokir, tetapi sebelum diblokir, mereka telah mengirimkan sinyal mara bahaya, dan dia percaya bahwa Ero Yuan Zizun pasti akan menerimanya, dan dengan kecepatan Ero Yuan Zizun, selama mereka bertahan, Ero Yuan Zizun akan segera tiba. "Bertarunglah dengan cepat," ucap Qin Chen mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, penguasa Laut Dewa Iblis Kekacauan dan Lord of Abyss Demon telah bergerak. Di sisi lain, leluhur Iblis Luo, bersama dengan Molly dan 3 lainnya, menyerang dengan panik. Dengan keras, tablet batu hitam dan Molly bertabrakan satu sama lain, dan terdengar suara ledakan yang mengerikan, dan Molly terlempar ke udara dalam sekejap. Namun, kali ini, Molly tidak mengalami banyak luka, hanya sudut mulutnya berdarah dan ganas. Saat Molly diledakkan, leluhur Iblis Luo turun. "Jie, di bawah formasi besar kursi ini, kamu masih ingin melawan. Kamu benar-benar ingin mati." Ucap leluhur Iblis Luo menyeringai, formasi jatuh, dan dia menembak dengan seluruh kekuatannya.